Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Human Capital Podcast Season 2. Ngobrol asik, isu menarik. Senang banget hari ini saya Abid Saputra akan menemani Sobat Human Capital semua yang ada di seluruh Indonesia di HCP Podcast Season 2 ini yang akan membahas soal isu-isu terbaru maupun dengan pembahasan-pembahasan seru terkait dengan HCP dan institusi kita tercinta. Nah, hari ini di bintang tamu kita kedatangan yang spesial nih di season kedua episode pertama, orang dengan kekuatan super. Nah, yang menarik nih apa nih kekuatan supernya? Kalau Thanos itu kekuatan supernya menjentikan satu tangan, kemudian hilang setengah umat manusia di dunia. Nah, kalau bintang tamu kita kali ini dengan tangannya bisa membuat Sobat Human Capital dari tengah kota pindah ke ujung pulau. Waduh, ngeri bener ya itu ya. Direktur Umum SDM BPJS Tenagakerjaan, Bapak Abdurrahman Irsyadi, Bapak Ari. Selamat datang, Pak. Selamat pagi Pak. Abid ya. Kalau Ya. dikatakan tadi super menurut saya juga enggak. Enggak. Masih ada yang lebih super lagi. Masih ada Kita ya, Pak. hanya ditugasi oleh pemerintah untuk mengurusi kepegawaian di BPJS Ketenagakerjaan. Betul, Pak. Jadi kita satu tim gitu. Ya. Kalau timnya ada yang kurang bagus ya kita pindah gitu. Tapi kalau ada timnya yang bagus ya kita promosikan, kita Siap, tarik ke tempat Pak. yang lebih sesuai. Iya, Pak. Saya datang tidak ada kata super, tapi kita super tim. Super tim, betul, Pak. seperti itu. Apa kabar Pak Ari? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak. Gimana Ya. Mas Abid? Alhamdulillah sehat juga Pak. Saya Pak di tengah pandemi ini semoga kita tetap menjaga protokol kesehatan ya Pak ya. Dan alhamdulillah perlu Sobat Human Capital ketahui juga acara ini sudah mengikuti prokes ya Pak ya. Dan kita juga antigen semua, kita juga berjarak sekarang. Insya Allah kita tetap menjaga prokes ya Pak Ari ya Pak ya. Nah, sebelum kita mulai Pak di acara ngobrol-ngobrol asik dengan isu menarik di Human Capital Podcast Season 2 ini, kita punya segmen namanya Random Question nih Pak. Nah, kita akan mengagetkan narasumber yang hadir dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkan. Nah, sebelum itu Pak, saya mau izin nih Pak ngambil contekan host saya nih Pak. Nih, contekan host ini nih perlu banget nih Sobat Human Capital untuk host-host yang suka lupa seperti saya. Oke Pak, untuk random question Pak. Random question yang pertama itu Jakarta atau Yogyakarta? Saya pilih kota Jogja, berhati nyaman. Berhati nyaman. Iya. Oke, untuk random question yang kedua nih Pak. Nonton film, dengerin musik atau baca buku? Saya suka dua, Pak. Oh, dua boleh dua Pak. Satu kita sisihin Pak. Apa tuh Pak? Kalau baca buku, sukanya buku yang lucu-lucu, Oh, humor. buku-buku humor juga Pak. Karena buat apa hidup udah susah, ngapain cari yang susah-susah? Iya, Kita betul, yang happy-happy aja. Betul gitu. betul. Kalau buku ini tidak ya Pak ya, karena ini bukan buku humor. Oh, kali ini buku wajib Buku karena kalau wajib. enggak kita nggak tahu cara melihat perkembangan dunia. Gitu. betul Pak. Kalau film favorit apa Pak? Kira-kira Pak? Film Pernah- favorit, Iya. kalau ini ya kalau kungfu pasti Jackie Chan lah. Jackie Ya, Chan. Banyak ya Pak ya, sama Police banyak Story, banyak ya. sekali. Iya. gitu. Kalau film komedi humor Dono Kasino Indro. Dono Kasino Indro. Waduh, Warkop DKI ya. Ini pasti semua suka nih Sobat Human Capital ya. Oke, untuk random question yang ketiga Pak. Kalau bisa memutar waktu dan memilih pilihan lagi, menjadi diplomat di luar negeri atau tetap jadi direktur umum SDM Pak? Nah, ini pertanyaan menjebak ini. Kalau mimpi kayaknya yang pertama ya Pak ya. Iya. Tapi kok yang kedua ini kalau ini mengkhianati nanti. Iya. Kalau diplomat memang itu saya senang melihat cara-cara kerja diplomat itu melakukan negosiasi ya. Kemudian yang kedua dia bisa mengenal culture negara-negara lain yang bisa kita ambil hal yang positif kita adopsi ke Indonesia dan sebaiknya kita juga memperkenalkan budaya-budaya positif kita ke luar negeri seperti itu sehingga mereka paham tentang Indonesia itu kaya raya, Indonesia penuh dengan budaya, kearifan lokal dan sebagainya. Dan tidak identik dengan hal-hal yang negatif. Itu cita-cita awal sana, tapi Kuliah, ya, ternyata pada saat bekerja, melamar pekerjaan, belum sempat melamar saya ke diplomat itu, tapi kemudian terus atau ada panggilan untuk penempatan jam sostek di luar negeri. Waktu itu ada Oh, iya, Pak. kita punya perwakilan di Arab Saudi. Oh, Arab Saudi. Jadi Oh, dari ada di- zaman dulu Pak Ari Iya. selepas kuliah itu sudah banyak TKI, TKW mungkin kali Ya Pak, di sudah situ. banyak, Iya, bahkan itu iya. menjadi penghasil devisa negara. Devisa negara. Pada waktu itu saya direkrut untuk ditempatkan di konsulat jenderal di Jeddah untuk menangani jam sostek di sana. Oh, sempet pertama kali justru selepas kuliah 6 tahun langsung penempatan di Jeddah Pak. Ya, SK-nya di sana tapi kenyataannya nggak jadi karena Krismon Oh, 98 Pak. 98, Oh, 97 iya, Krismon kemudian ditarik
Kemudian para diplomat di luar negeri itu ditarik pulang ke Indonesia karena negara keberatan untuk membayar gaji mereka, karena gaji mereka dolar kan, seperti itu. Oh, itu juga salah satu faktor pengen jadi diplomat ya Pak ya. Kemudian yang kedua, sementara pada waktu itu banyak TKI TKW kita itu bekerja di luar negeri kan, di Indonesia lapangan pekerjaan Iya betul, sedikit Pak, apalagi Krismon kan Pak. Cuma karena kita kebijakannya waktu itu adalah mengacu pada kementerian dan sebagainya, sehingga visa yang dulu sudah diurus ke Deplu, waktu itu saya sudah dapat visa ini biru ya. Biru, paspor biru Pak. Paspor biru. Iya betul. Akhirnya enggak saya pakai itu. Aduh, sayang sekali Pak ya. Nah setelah itu Pak berarti setelah gagal ke Jeddah ya Pak. Kalau ke Jeddah enak banget ya Sobat Human Capital ya. Bisa tiap hari tuh naik haji Pak Ari ya. Iya, umroh bisa. Umroh bisa ya Pak. Nah setelah itu berarti penempatan pertama di mana Pak? Saya di kantor cabang Gatot Subroto. Gatot Subroto pertama tahun berapa itu Pak? Tahun 96 sampai dengan 2002. 2002 ya, waduh udah lama juga berarti. Berarti emang benar-benar Pak Ari selepas dari kuliah langsung pertama kali pegawai Jam Sostek ya Pak ya? Ya, ada suka dukanya juga karena kekecewaan nggak berangkat kan, pasti kita punya, waduh ini gimana nih, sementara sudah pamitan kan? Iya betul, udah pegang paspor biru lagi ya Pak? Sudah pamitan ke keluarga mau berangkat nggak jadi, ya sudah. Ya, kita fokus bekerja, kemudian waktu itu ada juga sih tawaran untuk bekerja di luar di luar Jam Sostek, tapi saya konsultasi sama orang tua, udahlah di situ aja, ngapain cari tempat lain lagi. Mudah-mudahan itu karir kamu bagus di situ. Dan alhamdulillah tuh doa ibu saya betul Pak, diijabah, sehingga ternyata saya kemudian menjadi Direktur Umum SDM di BPJS Ketenagakerjaan. Saya rasa itu, dan menurut saya jangan karyawan tuh terlambat. Walaupun sekarang sudah online, udah morning briefing secara virtual, tapi sebenarnya harus ikut karena di situ kita tahu tentang perkembangan organisasi yang terjadi maupun unit kerjanya. Seperti itu. Itu tadi jawaban Pak Ari sudah mau menjawab pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini mungkin Sobat Human Capital udah tahu kan Pak Ari pernah telat juga dulu ya zaman staff ya. Nah sekarang sudah jadi Direktur Umum SDM Pak. Kira-kira yang pertama telat tadi Pak ya. Apalagi Pak 2 sifat yang Pak Ari nggak suka yang harus dihilangkan sama teman-teman Sobat Human Capital di rumah Pak? Karyawan tuh harusnya jangan gini gimana Pak? Yang kedua, tadi kan nggak boleh telat. Nggak boleh telat Pak. Yang kedua itu ada korelasinya. Jadi teman-teman BPJS itu tidak boleh menunda pekerjaan. Tidak boleh menunda pekerjaan, semua ya yang menonton ini ingat itu. Semakin kita menunda itu semakin numpuk. Betul. PR-nya makin banyak dan nanti akhirnya stres sendiri. Betul. Nah itu yang kedua. Yang ketiga Pak? Yang ketiga ini bergaulah dengan dengan orang-orang yang positif gitu. Oke. Jangan bergaul sama yang negatif ya. Iya, jangan negatif. Karena itu akan membuat kita ikut-ikut arus negatif seperti itu. Apalagi dengan suasana yang seperti saat ini, di mana media sosial sangat gencar, kita milih media sosial yang positif gitu. Betul. Nah nanti timbul masalah baru ketika kita masuk di dalam grup itu. Akhirnya nanti terseret, bahkan di stigma bahwa kamu bagian dari kelompok itu, padahal tidak. Iya, gitu betul, Pak. Itu yang mungkin harus dihindari. Ya, jadi yang pertama jangan telat, jangan menunda pekerjaan Sobat Human Capital, dan yang ketiga jangan bergaul dengan orang negatif. Cari yang positif ya Pak ya? Cari tapi positif thinking ya Sobat Human Capital, bukan positif corona ini ya. Jangan sampai salah nih. Jangan bergaul sama positif corona ya Pak. Kalau kita bergaul dengan tukang parfum, kita akan menjadi wangi Pak. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang besi, kita akan menjadi bau angit ya Pak ya gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan kembali ke kertas contekan host. Karena kita akan masuk ke inti acara pembahasan kita pada hari ini. Mungkin banyak Sobat Human Capital yang nggak tahu nih Pak Ari. Kalau di tahun 2021 BPJS Tenagakerjaan itu berhasil meraih 4 penghargaan. Waduh, keren banget nih Sobat Human Capital. Mengalahkan 400 perusahaan yang ada di Indonesia Pak. Penghargaannya yang belum tahu saya bacakan ya. Yang pertama itu mendapatkan The Best Organization Structure 2021. Kemudian The Best Human Capital Based on Technology 2021. Kemudian yang ketiga The Most Resilience Excellence Company 2021. Aduh, bahasa Inggris saya agak susah nih ya. Kemudian yang terakhir nih Pak, nah itu The Best Leader in HC 2021. Berarti Pak Ari berhasil mendapatkan Best Leader in HC 2021 ya Pak. Alhamdulillah ya? Itu. Alhamdulillah kita, ya, Pak. Di tengah krisis pandemi, ternyata kita masih bisa tampil di tingkat regional lah. Regional ya Pak. Iya. Nah, saya pengen tanya Pak, dari 4 penghargaan ini kan berarti Pak Ari sukses ya kurang lebih, atau berhasil lah dalam proses berhasil memimpin sebuah institusi yang kalau kita ngomong BPJS Tenagakerjaan masih baru lah ya Pak ya, 2015 kan ya baru transformasi dari Jam Sostek.
Apa sih Pak cara Pak Ari mengelola tantangan untuk memimpin 6.000 sobat human capital yang ada di rumah di seluruh Indonesia ini ketika menghadapi pandemi dan tantangan digitalisasi sekarang Pak? Jadi sekarang ini memang tantangannya relatif cukup variatif ya dibanding dengan yang dulu. Jadi kalau sekarang ada 5.900. 5.900 Pak. Hampir 6.000 lah seperti itu. Nah, ini 85% ini adalah kelompok milenial. Kelompok milenial. Itu termasuk Mas Abid ini Iya, kelompok betul. milenial. Milenial. Nah, 15% itu non milenial tetapi milenial. Kolonial ya Pak ya? Kolaborasi milenial. Oh, kolaborasi milenial, Dia, kita harus berkolaborasi dengan milenial. Kalau enggak nanti kita akan ketinggalan gitu seperti itu. Karena walaupun bagaimanapun milenial punya nilai-nilai positif dan teman-teman yang non milenial juga punya nilai-nilai kebijakan, Betul. punya pengalaman, sehingga harus dikolaborasikan. Jadi saya menjamin bahwasanya di BPJS Ketenagakerjaan ini semuanya milenial. Semuanya milenial Pak. Karena yang 15% itu ikut menjadi milenial, kalau enggak mereka akan ketinggalan. Adaptasi tadi ya Pak. Adaptasi. Ya? Seperti yang Pak bilang. Nah, terkait dengan itu, sehingga kita ingin mengarahkan fungsi peran human capital itu menjadi sebagai business partner. Business partner. Business partner. Kalau dulu kan sifatnya lebih ke arah administratif ya, tetapi dengan adanya digitalisasi dan semuanya sudah otomasi. Sehingga kita bagaimana menggeser paradigma yang administrasi itu sudah selesaikan dengan mesin saja cukup. Ya. Analitiknya, analisisnya dilakukan oleh teman-teman di kantor pusat maupun wilayah. Betul. Kemudian lakukan coaching, konseling dan sebagainya. Nah, di sana dengan bisnis partner ini berarti kita ada beberapa peran kita bagaimana kita bisa membangun mindset dari yang tadi administratif menjadi strategik. Oke. Jadi dengan adanya strategik tadi, strategik partner itu, kita mendorong agar insan BPJS Ketenagakerjaan itu bisa melakukan langkah-langkah yang sifatnya taktis dan jangka panjang. Nah, oleh karena itu pastinya kita harus membangun roadmap ya. Mulai dari tahun sekarang sampai dengan 5 tahun ke depan seperti apa. Sebagai contoh misalkan, kalau kita di manajemen BPJS Ketenagakerjaan di BOD yang sekarang dan Dewas sudah merumuskan tentang visi misi kita yang baru. Visi misi yang baru, betul Pak. Kemudian yang kedua kita punya orientasi atau mungkin punya impian nih bahwa 5 tahun ke depan di 2026 kita ingin mencapai 80,5 juta Coverage peserta. Oh. Kemudian yang kedua kita ingin dana kelolaan kita menjadi 1.000 triliun lebih. Nah, oleh karena cita-cita atau mungkin visi itu sangat ambisius ya. Tetapi masuk akal. Impossible. Possible Pak. Possible. Kenapa? Karena saat ini Indonesia sedang mengalami namanya bonus demografi. Di mana jumlah kelompok muda atau jumlah kelompok produktif itu yang tadi saya sebutkan tadi. Di jam sostek saja di BPJS Ketenagakerjaan 85% milenialnya, apalagi di tempat yang lain kan. Betul. Artinya kalau untuk mencapai 80 juta dibandingkan dengan populasi penduduk Indonesia yang 250 juta. Betul. Ini masih akal. Tinggal bagaimana cara kita mendorong agar kita bisa lebih giat di dalam bekerja, kemudian tertib, kemudian taktis, tersistem, terstruktur. Dan dengan cara-cara yang terstruktur dan tersistem ini, insya Allah kita bisa mencapainya dengan cepat. Nah, tentunya ini dibutuhkan banyak sekali kolaborasi dengan pihak-pihak di luar BPJS, kementerian kelembagaan, badan usaha, kemudian kelompok-kelompok paguyuban atau dan sebagainya. Sehingga untuk mencapai ke sana, karena ini butuh energi yang besar, maka tidak hanya energi tetapi endurance, ketahanan kita dan konsistensi di dalam bekerja. Dan yang paling penting karena organisasi kita ini BPJS Ketenagakerjaan ini ingin mengelola sudah mengelola dana yang cukup besar, saat ini sudah hampir 600 triliun ya. Pak. Tentunya ini butuh trust kan. Betul. Kalau nggak ada trust, wah repot, kita akan tidak dipercaya, ini orang tidak mau bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu nilai utama yang paling penting adalah integritas dari masing-masing insan BPJS Ketenagakerjaan. Kejujuran menjadi hal yang penting di dalam bangun trust. Saya rasa itu Mas Abid. Betul.
Kemarin sempat juga Pak terkait dengan nilai budaya. Tadi Bapak menyinggung soal visi misi kan di employee gathering walaupun online. Sempat disampaikan oleh Bapak Direktur Utama terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan roadmap-nya 5 tahun ke depan akan agile. Nah yang saya ingat itu yang pertama itu adaptif ya Pak ya kalau tidak salah. Nah di ulang tahun 44 itu juga disampaikan kalau kita harus adaptif dan solutif Pak. Nah selain integritas tadi. Nah kalau adaptif dan solutif ini seperti apa Pak yang Human Capital atau Direktur Umum SDM harapkan yang bisa diterapkan oleh teman-teman Sobat Human Capital yang ada di rumah nih Pak? Jadi adaptif solutif ini menjadi tema utama ya di tahun 2022 dan menurut saya ini menjadi guidance kita di mana di tahun ini banyak sekali perubahan-perubahan. Mulai dari tadi sebutkan digitalisasi, kemudian ada cara-cara kerja baru, ada regulasi baru juga kan, ada tentang perubahan, ada penambahan program JKP dan dengan rentetannya dan sebagainya. Nah, tentunya ini harus kita sambut dengan sukacita. Nah, perubahan itu harus jangan dianggap bahwa itu, waduh nanti saya gimana sih? Nggak perlu seperti itu juga. Makanya di dalam kehidupan kita, cara berpikir kita harus lebih inklusif, jangan eksklusif. Ya. Jadi menutup diri, kalau menutup diri nanti kita nggak berkembang. Betul. Ya, kita tidak berkembang. Jadi harus open mind, tidak kaku, berpikir positif. Nah, modal utama dari cara berpikir yang tadi itu, ini akan mendorong insan BPJS Ketenagakerjaan lebih adaptif dan solutif dalam menghadapi setiap perubahan. Jadi ini modal utama itu tadi yang inklusif, open mind, tidak kaku, kemudian berpikir positif. Kemudian kita lebih wisdom, lebih bijaksana dalam setiap perubahan. Tidak reaktif, tidak panik, ya seperti itu. Saya rasa itu Pak. Menarik nih Pak. Terhadap perubahan tidak reaktif dan tidak panik. Mungkin Sobat Human Capital pengen menitip pertanyaan sama saya ya. Terkait dengan 3T Pak. Ya. Terluar, terpencil. Katanya ada yang bilang teraniaya Pak. Ada yang bilang terluar, terpencil. Ada yang bilang tersakiti karena ditaruh di ujung pulau. Sebenarnya ini salah satu cara Human Capital untuk mendevelop SDM dan juga tantangan yang Pak Ari maksud tadi ya Pak ya, harus terbuka terhadap tantangan yang ada berarti ya Pak. Ya menurut saya kalau untuk kawasan 3T ya, Indonesia ini nggak cuma Jawa, tidak hanya Jakarta. Jadi menurut saya kita juga harus mengatakan kepada semua khalayak bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu bisa hadir di semua titik atau lokasi di Kepulauan maupun di seluruh Indonesia. Nah, banyak cara di sana, termasuk kaitan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya kerjasama misalkan di bidang kepesertaan, misalkan itu mereka menjalin komunikasi, kolaborasi, channeling ya. Ya betul Pak. Channeling itu dengan misalkan dengan kantor pos, dengan keagenan, misalkan ada PLN, ada perbankan. Kemudian ada pemerintahan daerah dan sebagainya. Sehingga program jaminan sosial ketenagakerjaan itu menjadi program negara atau program pemerintah, bukan cuma miliknya Jamsostek. Jamsostek ini atau BPJS Ketenagakerjaan itu ada milik negara, milik pemerintah. Maka oleh karena itu harus terus menerus digaungkan, disosialisasikan secara masif tentang tujuan dari jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga tidak ada orang yang merasa bahwa ketika ditempatkan di kawasan 3T itu merasa tadi ada disebut teraniaya. Iya, udah mulai boleh. Di meme-nya udah mulai muncul di grup-grup karyawan. Tidak teraniaya ya gitu. Harus disadari bahwa itu bagian dari ibadah. Ibadah, betul. Ibadah. Jadi supaya toh sekarang juga BP Jamsostek sudah memberikan beberapa aturan-aturan yang bisa membuat teman-teman di kawasan 3T itu lebih happy ya sekarang. Nah, sekarang kita ada di kebijakan organisasi sekarang. Jadi orang-orang di kawasan 3T itu pertama akan diberikan fasilitas yang cukup bagus. Cukup bagus Pak. Kemudian seperti contoh misalkan diberikan kesempatan untuk setahun 2 kali Pak. Setahun 2 kali? Ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pulang pergi Pulang Pak? Pergi. Pertama sendiri. Kalau dia punya keluarga nanti sama keluarganya. Boleh itu Pak ya? Pulang pergi ya. Waduh, mulai menarik ya Sobat Human Capital. Siap ya, Natuna, Tual ya udah pada siap ya. Dan diingat bahwasanya setiap di daerah-daerah itu mempunyai keunikan kearifan lokal. Bikin kangen Pak. Betul Pak. Saya pernah ke daerah Tual ya. Daerah Tual itu daerah eksotis banget lah gitu. Pasir terlembut di dunia itu hanya ada di Tual. Di Tual. Kemudian kalau misalnya kita ke Raja Ampat, siapa yang
nggak pengen ke Raja Ampat Ya, kan, betul, pasti suasananya begitu menarik. Ikan bisa dilihat, dipegang, kasih makan dan sebagainya. Kalau di Jawa mana boro-boro ikannya takut gitu, karena takut ditangkap. Di sana enggak, bagus ya. Jadi nanti setelah ditempa di sana, mereka diberikan 2 tahun. Ya, Hanya 2 tahun penempatan, habis itu bisa ditarik. Pelan-pelan kita ke ujung seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kan tidak semua orang juga pengen berkarir di Jakarta ya, tidak semuanya kan. Betul, ada orang-orang tertentu aku udah di daerah aja, enakan di daerah, nggak ruwet lah. Tapi ya itu kan pilihan ya. Ya. Jadi saya rasa peluang untuk bekerja di daerah-daerah tertentu itu menurut saya bukan menjadi hambatan, tetapi itu menjadi tantangan dan sekaligus mengasah kepemimpinan. Ya, Pak. Kalau misalkan orang bekerja di kota-kota besar, ya kalau ketemu kan biasanya cuma Pak Camat, Pak Lurah ya. Tapi kalau daerah tuh ketemunya bupati, gubernur langsung kan seperti. Mungkin teman-teman di daerah juga sudah melihat bagaimana kita bisa berdiskusi berjam-jam dengan bupati, kepala daerah itu di ruang kerjanya beliau, bahkan mungkin sambil makan, minum. Kalau di boro-boro Jakarta mau ketemu Pak Camat aja harus antri dulu kan, panjang seperti itu. Jadi menurut saya itu harus jadi hal yang positif dalam kerangka membentuk karakter diri kita gitu loh. Betul, Pak. Itu seperti itu, kepemimpinan dan sebagainya. Itu Mas. Siap. Ya, saya ingin menambahkan ya Pak ya, yang disebutkan Pak Ali tadi, salah satu cerita nih Pak, real Pak, SK terbaru nih Pak. Kan ini baru digalakan 3T nih Pak, SK terbaru. Itu salah satu senior saya di Bandung Suci Pak. Yeah. Itu banyak yang bilang Jawa Barat itu kan seneng istilahnya di Jawa Barat aja gitu lah Pak ya. Termasuk salah satu senior saya ini Wasrik Pak. Jadi dia sudah kurang lebih 10 tahun nih di Jawa Barat Pak. Bandung Suci, kantor wilayah, puter-puter itu aja Pak. Tapi ketika muncul SK-nya ke Ternate Pak, terus saya tanya perasaannya, Pak gimana muncul ke Ternate? Pak udah punya 3 anak dan 1 istri. Jawabannya menarik Pak menurut saya. Artinya mungkin selama ini memang BPJS Tenagakerjaan belum membuka tantangan itu Pak. Ketika dibuka Pak, jawaban dari senior saya itu yang sudah 10 tahun diem di Bandung aja Pak. Dia bilang gini, tantangan ini akan saya ambil Bit gitu. Kenapa gitu? Karena dengan mengambil tantangan ini, saya bisa cerita kepada anak saya bahwa bapaknya itu orang yang suka menyelesaikan tantangan-tantangan yang diberikan. Merinding saya Pak makanya Pak. Saya juga ikut merinding. Iya Pak. Padahal bukan cerita horor ya Pak ya. Artinya bener-bener kayak orang yang udah nyaman di Bandung aja Pak. Ketika dikasih tantangan Ternate lagi kan Pak ya. Itu diambil akhirnya Pak. Karena memang ya kita harus adaptif dan solutif tadi kan Pak itunya. Kemudian yang kedua mungkin Mas Abid, kalau teman-teman terlalu berkutat di misalkan Jawa sentris, Jakarta sentris. Betul Pak. Kepemimpinan itu lamban Pak. Ya. Karena banyak pesaingan di situ kan, nggak ada orang-orang yang sangat kompeten, pendidikannya tinggi, punya energinya juga sama besar, sehingga di situ kompetisinya menjadi ketat banget ya. Iya betul. Kalau kita keluar mungkin tidak seperti itu, sehingga memberikan kesempatan untuk membangun leadership yang lebih cepat, akselerasi. Jadi saya tekankan di sini nanti akan kita buka juga beberapa metode untuk rekrutmen kepemimpinan. Oh, apa tuh Pak? Jadi nanti mungkin ada namanya, kalau di luar namanya open bidding, kalau kita internal job posting, atau mungkin lebih condong tender jabatan. Tender jabatan. Tapi dengan kriteria-kriteria yang telah kita tentukan, yang harusnya sudah memenuhi persyaratan, requirement-nya kita atur. Sehingga dengan demikian bahwa kader-kader BPJS Ketenagakerjaan ini memang benar-benar orang-orang yang terseleksi dengan baik. Ya. Sehingga nanti begitu dia pulang berarti dia harus membawa prestasi gitu. Jadi kalau Kopassus itu pantang pulang sebelum menang, nah, kurang lebih kayak gitulah. Itu juga nanti dikasih tantangan di sana, dia harus bisa menunjukkan bahwa dia harus menang ketika pulang. Jadi jangan memalukan keluarga, udah jauh-jauh pergi meletot kan, atau nyungsep gitu ya, nggak pas lah menurut saya. Jadi kalau udah pergi di sana, Bismillah harus semangat, harus mencapai kinerja terbaik, harus memberikan terbaik, sehingga pulang itu dengan membawa harum wewangian prestasi. Ya, dan siap menjadi pemimpin suatu saat nanti ya, Pak. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal agile nih Pak ya. Kan tadi kita sudah ngebahas kepemimpinan dan roadmap BPJS Tenagakerjaan ke depan itu harus agile. Agile itu mungkin Sobat Human Capital belum tahu, itu terdiri dari adaptif di tahun 2022, growth 2023, excellent 2025 ya Pak ya. Kemudian inisiatif dan loyal. Itu yang akan kita jalanin ya Pak ya, di 5-6 tahun ke depan Pak. Itu apa sih yang Direktur Umum SDM BPJS Tenagakerjaan harapkan Pak kepada Sobat Human Capital yang
hampir 85% millennials tadi Pak, Ya, supaya bisa mendalami atau memaknai agile ini ke dalam value-nya Pak? ya, terus terang kalau kita bicara tentang value, kalau kita kan sudah punya komitmen terhadap nilai-nilai budaya kita yang kita bangun secara bersama. Ya. Namanya kan masih belum berubah, masih iman dan etika. Masih iman etika ya Pak ya? Masih iman etika. Dulu memang ada suasana, kita ikut akhlak misalkan kayak itu, BUMN ya Pak ya? berakhlak gitu. Tapi ternyata kan tidak semua, karena kita organisasi udah cukup tua ya, udah 44 tahun, sekarang tahun 45 nih. Jadi teman-teman tadi nyebutnya bukan insan jam sostek tapi sobat apa? Sobat Human Capital Pak. Sobat Human Capital. Iya betul. Ya, Penonton kita. Sobat Human Capital karena tahun ini sebenarnya tahun ulang tahun yang menurut saya bersejarah. Kalau 45 ada angka 45 ya. Jadi semangat 45 dihidupkan kembali di situ. Jadi iman etika ini tidak berubah, tetapi mungkin karena kondisinya yang sekarang sudah dinamik di luar, ya etika itu excellent, Teladan, harmoni, integritas, kepedulian, antusias ya. Nah itu aslinya kan itu masih relevan dengan kita. Cuma mungkin indikator perilakunya yang kita akan sedikit modifikasi. Supaya itu bisa lebih tajam lagi, lebih fokus lagi. Sama juga dengan yang di BUMN berakhlak. Kalau dilihat-lihat semuanya kan sama. Ya. Semuanya tidak ada loyal, ada adaptif, ada macam-macam lah gitu. Tapi sebenarnya nilai-nilai itu dibangun dengan kerangka dan tujuan yang sama, bagaimana bahwa organisasi itu bisa survive. Ya, betul. Di tengah ketidakpastian seperti sekarang ini. Saya rasa itu Mas. Siap. Nah, sebelum kita beranjak ke segmen ketiga nih Pak, ada games-games seru lagi Pak. Harapannya apa nih Pak yang harus dipersiapkan Sobat Human Capital untuk mendukung perusahaan mempercepat agile ini di tiap tahunnya Pak? Nah, untuk mengarah ke agile di setiap tahun ini tentunya tadi disampaikan oleh Mas Abid tadi, agile itu adaptif, growth, inovatif, loyal dan excellent ya. Nah, selama 5 tahun ke depan ini dari tahun 2022 sampai 2026. Jadi kita sudah menentukan fokus terhadap bagaimana kita menjadi organisasi yang agile, yang lincah sehingga kita survive. Pertama di tahun 2022 fokus kita adalah pada simplifikasi proses bisnis, standarisasi layanan dan bagaimana kita bisa meningkatkan yield investment yang tinggi. Jadi dengan dampak dari simplifikasi proses bisnis ini pastinya banyak kaitannya dengan misalkan adanya restrukturisasi organisasi. Kemudian yang kedua kaitannya mungkin dengan upskilling dan reskilling karena adanya shifting. Ya betul. Karena ada proses yang dulu manual sekarang mulai didigitalisasi, mulai diotomasi dan sebagainya. Sehingga ini membutuhkan agile juga dari semua insan BPJS dan organisasinya seperti itu. Nah di tahun 2023 kita fokus pada ekspansi kepesertaan dan optimalisasi yield investasi juga. Yield investasi menjadi barometer karena kita melihat bahwa investasi ini akan terus berkembang. Kalau Indonesia dibanding dengan negara di Malaysia maupun Singapura untuk investasi di jam sostek ini masih relatif jauh sekali ketinggalan. Mereka sekarang dana kelolanya sudah sampai 10.000 ya. Ya betul Pak. 10.000. Ya kita triliun. Kita baru 600 triliun ya Pak ya. Nah, karena ada beberapa regulasi-regulasi yang mungkin harus disesuaikan. Betul. Nah, gitu. Nah, inilah ketajaman dari para leader di tempat kita termasuk direksi dan juga semua yang ada dan termasuk para pengambil kebijakan. Bagaimana kita bisa menambah cakupan kepesertaan ini. Nah, sekarang ini untuk kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan baru 31 juta ya. Kita ingin mencapai 80. Nah, ini cara-caranya seperti apa? Ada yang sektor mikro, BPU itu menjadi yang mayoritas kan. Betul. Kalau kita ada dari struktur organisasi dari populasi penduduk Indonesia, ternyata 70% itu memang bergerak di situ. Nah, yang 30% itu di sektor formal atau PU. Dan dengan adanya digitalisasi kemudian ada transformasi terhadap digital tersebut, itu bahkan saya mendengar itu bergeser lagi. Jadi enggak cuma 70%, tapi bisa jadi 80%. 80% betul. Yang 20%-nya itu ada kelompok PU. Itu sama dengan yang di misalkan kalau kita lihat perbandingan dengan di India. India adalah salah satu negara terbesar di dunia dibanding Indonesia. Itu ternyata mereka 93% itu bergerak di sektor mikro, Pak.
dibanding yang 10% bergerak di bidang PU seperti itu. Kemudian di tahun 2024 tentunya kita tadi masih inovatif dan loyal ya kayak agile tadi. Bagaimana kita fokus pada inovasi dan engagement. Inovasi tapi diiringi dengan engagement sehingga dengan demikian retensi untuk proporsi peserta itu tidak bertambah. Jadi tenaga kerja yang non aktif itu tidak akan bertambah, tetapi justru yang akan bertambah adalah tenaga yang potensial, yang terus, aktif ya, yang aktif. Betul. Karena tadi dengan menurut struktur demografi kita. Nah, sayang kalau kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi kita ini karena itu akan mengalami decline di 2030. Betul. Jadi mau nggak mau sekarang kita harus bersama-sama membangun literasi tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk apa? Untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masa depan dari para pekerja di Indonesia. Kalau kita terlambat, bahaya. Nah, oleh karena itu di Direktorat Umum SDM juga sekarang sudah menggalakkan kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi, kemudian dengan institusi pendidikan, supaya ini terbangun mindsetnya dari awal. Karena sumber utama dari calon pengusaha pekerja itu emang orang-orang yang bersekolah kan gitu. Kalau sekarang orang yang tidak sekolah sedikit kan. Perguruan mulai dari perguruan tinggi, kemudian nanti ke SMK, baru nanti ke SMP. Itu bertahap. Tapi kita bidik dulu yang utama, yang kelas perguruan tinggi. Kenapa? Mereka yang akan lebih potensial untuk menjadi ambasador BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang di tahun 2025 kita fokus pada service excellence dan penetrasi kepesertaan. Jadi dengan adanya service yang maksimal, insya Allah orang itu akan menjadi tertarik untuk ikut jam sostek. Kalau nggak ikut jam sostek rugi, nggak bisa mendapatkan manfaat layanan tambahan, seperti itu. Nggak bisa mendapatkan program jaminan kehilangan pekerjaan, tidak mendapatkan tabungan hari tua, tidak mendapatkan pensiun dan manfaat-manfaat lainnya. Sehingga kita harus bisa menaikkan cara berinovasi bagaimana kita bisa memaksimalkan servis ini. Dan di tahun 2026 kita fokus pada bagaimana universal coverage bisa terwujud dengan excellent. Menurut saya ini 80 juta ini insya Allah akan tercapai dan 1.000 triliun ini bisa kita tercapai asal kita sama-sama bergotong royong, berkolaborasi karena tugasnya merupakan tugas mulia di mana BPJS bisa memberikan manfaat lebih kepada para peserta. Bisa memberikan manfaat yang lebih kepada rakyat dengan beasiswa dan sebagainya. Jadi kita memberikan solusi atas permasalahan bangsa. Itu yang kita coba kita bangun dengan langkah-langkah itu 5 tahun ke depan. Siap. Waduh, udah jelas sekali nih ya Sobat Human Capital yang menyaksikan ini. Jadi ke depan kita harus support institusi kita untuk semakin agile karena targetnya tidak main-main tadi Pak ya. Maksudnya target perlindungan di Asia Tenggara tadi Bapak bilang seperti per Keso di Malaysia udah puluhan ribu triliun ya Pak dana investasinya, sedangkan kita masih 600 ya Pak ya. Jadi kita harus tetap semangat, adaptif, solutif dan agile tadi Pak. Nah, kita ke segmen 3 nih Pak. Karena kita tadi sudah ngomongin yang inti materi Sobat Human Capital, sekarang kita mau ngajak Pak Ari untuk bergames lagi nih. Nah, saya nama gamesnya itu Pak tebak lagu Pak. Tadi saya cukup kecewa tadi Pak karena Pak Ari tidak memilih bernyanyi dan mendengarkan lagu ya gitu. Tapi game saya bawa soal mendengarkan lagu, gak apa-apa. Kita uji pengetahuan Pak Ari soal lagu-lagu yang lama sampai yang terbaru. Kita coba konekin dulu ya Pak Ari, bentar Pak. Padahal saya di podcast Pak Ari terakhir saya lihat Pak Ari bernyanyi tuh. Makanya saya segmen games ini saya segmen bernyanyi nih Pak. Saya lagunya lagu anak-anak aja. Kita coba yang pertama ya Pak ya. Sudah connect ini ke Bluetooth-nya. Harusnya kedengaran di headphone-nya Pak Ari ini Pak. Lagu pertama Pak. Bento. Penyanyinya Pak? Iwan Fals. Wih bener banget. Langsung ya. Baru intronya aja langsung ketahuan. Oke. Itu kan lagu mahasiswa itu. Lagu mahasiswa ya. Kemudian selanjutnya Pak. Gampang sekali nih Pak. Ini lagunya Ebit GAD. Ebit GAD. Judulnya apa tuh Pak? Judulnya Perjalanan Ini. Berita kepada kawan judulnya Pak. Tapi memang perjalanan ini. Ya bener banget. Kita anggap bener ya Sobat Human Capital ya. 2. Ini Haji Romai Rama ini. Judulnya apa Pak?
Begadang. Begadang. Sebenarnya lagu kesukaan saya itu sebenarnya ini Darah Muda. Darah Muda, Rhoma Irama juga. Rhoma Irama. Darahnya para remaja ya. Iya. Karena itu supaya kita tetap muda kan. Senggol dikit marah kan. Dulu film Rhoma Irama juga sempat nonton berarti Pak? Oh pernah, Satria Bergitar. Satria Bergitar, bener kan? Saya pancing sedikit langsung tahu Satria Bergitar. Ani dong Pak ya? Ani. Iya. Oke Pak, nah terakhir nih Pak, setelah kita mainin games, terus kita ngomongin soal institusi ini secara mendalam dan roadmap, semoga Sobat Human Capital semakin paham ya Pak ya, kira-kira 5 tahun ke depan kita mau ngapain. Closing statement dari Pak Ari Pak, apa sih Pak harapan Pak Ari untuk perjalanan Human Capital tahun 2022 dan bagi Sobat Human Capital yang lagi mendengarkan di seluruh Indonesia nih Pak? Ada setidaknya 4 saya ingin sampaikan yang harus menjadi concern kita, fokus kita, terutama untuk para sobat Human Capital BPJS Ketenagakerjaan. Pertama bahwa perubahan itu harus dihadapi. Ya. Jadi jangan takut untuk berubah. Kalau kita makin takut berubah ya kita akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Gitu. Dan saya rasa banyak contoh-contoh ya perusahaan-perusahaan besar yang tergilas kan tidak mau berubah. Seperti itu. Nah BPJS ini kan karena hadir untuk rakyat dan negara hadir di setiap relung kehidupan para pekerja, maka kita juga adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada seperti itu. Dengan mempertimbangkan kaitannya dengan koridor-koridor yang telah diatur di dalam regulasi dan aturan-aturan main hukum dan undang-undang seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah karena manusia selalu bergerak dinamis, senantiasa untuk suka belajar. Jadi selalu siap belajar. Jadi jangan buang-buang waktu kita. Gitu. Belajar di mana aja. Bisa membaca buku, bisa berdiskusi dengan para senior leaders, para pimpinan kantor cabang, kemudian bisa juga benchmarking dan sebagainya. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Yang kemarin S1 ya S2, yang S2 bisa S3 atau mungkin ngambil sertifikasi keahlian. Nah, yang menjadi sekarang ini menjadi PR bagi saya terutama ada literasi yang harus dikuatkan di BPJS Ketenagakerjaan. Pertama ada literasi terkait dengan investment. Jadi terus terang saya dari awal sejak dilantik jadi direktur saya melihat bahwa investasi ini adalah salah satu pilar yang harus dikuasai oleh seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan. Karena kita mengelola uang makin lama makin banyak, makin gede, sehingga di situ kalau kita salah pengelolaan, wah bisa dipukulin banyak orang, nggak mau seperti. Kemudian mindset kita harus open mind, tumbuh berkembang ya. Jadi harus tadi inklusif saya sampaikan, ya harus menjadi manusia terbuka terhadap perubahan. Kemudian yang terakhir ini yang sangat penting, bahwa kehidupan di dunia ini harus bisa memberikan manfaat buat orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Percuma kita hidup di lumbung padi tapi kita tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain. Jadi kita harus bisa memberikan sumbangsih sekecil apapun tapi itu bisa bermakna buat orang lain. Saya rasa itu Mas Abid. Siap. Itu tadi Sobat Human Capital, pesan buat Sobat Human Capital di rumah langsung dari Direktur Umum SDM BPJS Ketenagakerjaan Bapak Ari. Saya selaku host terima kasih nih Pak. Sudah hampir kurang lebih 1 jam ya Pak ya. 1 jam kita ngobrol bareng ya. Lama juga nih Pak ngobrol sama Pak Ari. Di warung kopi bisa lama nih. Bisa lebih lama ya Pak. Karena ada temennya kopi sama pisang goreng ya Pak ya. Terima kasih kami ucapkan Pak karena sudah menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol di HCP Podcast ini season 2 Pak. Semoga nanti ke depan di seri-seri selanjutnya kita bisa kembali mengedukasi Pak terkait dengan pentingnya human capital dan isu-isu terbaru di BPJS Ketenagakerjaan ini Pak ya. Oke, baiklah Sobat Human Capital di rumah, dengan berakhirnya diskusi saya dengan Pak Ari tadi, maka berakhir juga Human Capital Podcast Season 2 episode pertama kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan dan dukung Human Capital Podcast Season 2 ini dengan cara langsung nonton video ini nanti ya, dan disebarkan di teman-teman di Sobat Human Capital di seluruh Indonesia. Karena kita juga akan terus membahas dengan ngobrol asik dengan isu menarik. Saya Abid Saputra pamit, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya dari Human Capital Podcast.